Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hasan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Analisis Relationship Marketing sebagai strategi pemasaran jangka panjang pada PT Radacem Indonesia. Adapun latar belakang masalah dari penelitian saya adalah dengan pertumbuhan industri kosmetik dan peran PT Radacem Indonesia. Industri kosmetik dan personal care di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pertumbuhan ini meningkatkan kebutuhan bahan baku specialty chemicals. Kemudian, PT Radacem Indonesia, di mana ini adalah tempat saya bekerja, berperan sebagai distributor bahan baku kimia untuk industri personal care, kosmetik, dan home care. Perusahaan menjadi penghubung antara prinsipal global dan manufaktur lokal, seperti yang tertera dalam gambar. Prinsipal global di seluruh dunia. Jika ingin memasukkan barang ke Indonesia, akan melalui distributor resmi. Dan PT Radacem Indonesia adalah salah satu distributor resmi untuk mendistribusikan bahan baku personal care dan kosmetik. Persaingan distributor tidak hanya pada produk, tetapi juga pada kualitas hubungan pelanggan dan technical support. Untuk peran strategis distributor bahan baku itu sendiri adalah distributor tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyediakan technical support, formulasi, dukungan regulasi, dan konsultasi aplikasi. Hubungan antara distributor dan customer ini bersifat jangka panjang dan saling bergantung. Kecepatan respon dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam mempertahankan pelanggan. Relationship marketing menjadi strategi utama dalam industri B2B bahan baku ini. Fenomena relationship marketing di PT Radacem Indonesia telah menerapkan berbagai praktik relationship marketing. Praktik tersebut dilakukan melalui komunikasi yang intensif, technical support, key account management, dan customer service. Hubungan antara pelanggan dan juga distributor menjadi faktor yang penting dalam mempertahankan bisnis jangka panjang. Namun, implementasi relationship marketing masih belum terintegrasi secara sistematis, terutama di PT Radacem sendiri. Kualitas relasi pelanggan masih bergantung pada individu tertentu. Maka dari itu, terdapat research gap dan fokus penelitian, yaitu penelitian relationship marketing di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas customer satisfaction, loyalty, dan service quality. Masih sedikit penelitian yang membahas tentang proses internal relationship marketing, relational capability, dan distributor B2B specialty chemicals. Lalu belum jelas bagaimana sih praktik relationship marketing berkembang menjadi keunggulan strategis perusahaan, dan penelitian ini juga berfokus pada implementasi relationship marketing di PT Radacem Indonesia. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya ini ada 5 poin. Yang pertama adalah bagaimana PT Radacem Indonesia mengkonfigurasi dan menjalankan praktik relationship marketing dalam hubungan dengan pelanggan utama pada konteks bisnis B2B bahan baku personal care dan kosmetik. Yang kedua adalah bagaimana pelanggan utama memaknai dan mengevaluasi praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia dalam pembentukan trust, komitmen, perceived value, dan dependence dalam hubungan bisnis jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia bertransformasi menjadi relational routines dan relational capability, serta berkontribusi pada outcome relational seperti kepuasan, loyalitas, supplier preference, dan development. Yang keempat adalah dalam kondisi pasar, pelanggan dan organisasi seperti apa relationship marketing PT Radacem Indonesia bekerja efektif atau tidak efektif. Dan yang terakhir adalah bagaimana implikasi strategis RM terhadap keunggulan bersaing perusahaan. Kemudian tujuan penelitiannya adalah yang pertama menganalisis bagaimana PT Radacem Indonesia mengkonfigurasi dan menjalankan praktik relationship marketing dalam hubungan dengan pelanggan utama pada konteks bisnis B2B bahan baku personal care dan kosmetik. Menganalisis bagaimana pelanggan utama memaknai dan mengevaluasi praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia dalam pembentukan trust, komitmen, perceived value, dan dependence dalam hubungan bisnis jangka panjang. Yang ketiga adalah mengungkap bagaimana praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia bertransformasi menjadi relational routines dan relational capability serta berkontribusi pada outcome relational seperti kepuasan, loyalitas, supplier preference, dan co-development. Selanjutnya menganalisis bagaimana struktur jaringan pemasok pelanggan dan tekanan persaingan seperti apa praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia bekerja secara efektif maupun tidak efektif, serta mengungkap batas-batas penerapan teori relationship marketing B2B dalam konteks distributor di negara berkembang seperti Indonesia.
Yang terakhir adalah mengetahui implikasi strategis RM terhadap keunggulan bersaing perusahaan PT Radacem Indonesia dengan kompetitor lain. Manfaat penelitian yang didapatkan adalah untuk teoritis, memperkuat pemahaman RM di konteks distributor B2B, kontribusi pada teori relational capability dan relational view, menjelaskan pembentukan trust, komitmen, dependence, mengidentifikasi boundary condition RM di negara berkembang. Kemudian untuk manfaat praktiknya adalah panduan peningkatan strategi RM Redacem, memperkuat kapabilitas relasional dan rutinitas kolaboratif, dasar penguatan co-development dan loyalitas pelanggan. Dan untuk manfaat akademiknya adalah menambah literatur relationship marketing dengan studi kasus kualitatif mendalam dan menjadi model untuk penelitian distributor B2B lainnya. Tinjauan pustaka untuk teori dari penelitian ini ada 8 poin. Yang pertama adalah relationship marketing sebagai kerangka teoritis utama, fokusnya adalah pada hubungan jangka panjang. Kemudian commitment trust theory, kemudian social exchange theory dalam hubungan B2B, relational view dan relational capability, key account management sebagai mekanisme operasional RM, customer relationship management atau CRM sebagai mekanisme mendukung RM, marketing mix 7P sebagai mekanisme layanan RM, dan terakhir adalah analisis faktor lingkungan strategis IFAS, EFAS, dan SFAS sebagai data mendukung penelitian ini. Yang pertama akan saya bahas adalah relationship marketing. Poin utamanya adalah fokus pada membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan jangka panjang. Kemudian menekankan nilai kolaboratif, bukan transaksi jangka pendek, dan dibutuhkan dalam konteks B2B seperti distributor bahan baku kosmetik. Relationship marketing dalam konteks industri bahan baku personal care dan kosmetik yang pertama adalah ketergantungan teknis tinggi di mana pelanggan membutuhkan dukungan formulasi, stabilitas produk, dan kesesuaian regulasi BPOM. Kemudian kolaborasi R&D terutama ketika pelanggan ingin meluncurkan produk baru. Kemudian dominasi prinsipal global yang mensyaratkan distributor memiliki kapabilitas teknis dan relasional yang memadai. Yang terakhir adalah volatilitas permintaan akibat tren kecantikan yang cepat berubah. Kemudian untuk teori komitmen trust, dua fondasi utama hubungan B2B itu adalah kepercayaan dan komitmen. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah loyalitas pelanggan, kerjasama jangka panjang, pengurangan biaya switching, kolaborasi juga lebih kuat. Relevansinya untuk industri bahan baku personal care dan kosmetik yaitu hubungan B2B sangat bergantung pada trust dan komitmen terutama di industri teknis. Praktik relationship marketing perusahaan seperti konsultasi teknis dan komunikasi adalah faktor pembentuk dari trust komitmen. Outcome seperti loyalitas, preferensi pemasok, dan co-development hanya mungkin terjadi jika kepercayaan dan komitmennya kuat. Teori ini menjembatani hubungan antara praktik operasional RM dengan kapabilitas relasional sebagai hasil interaksi jangka. Kemudian teori selanjutnya adalah social exchange theory. Prinsip dasarnya adalah pertukaran nilai, biaya dan risiko, timbal balik, kepercayaan sebagai mekanisme pengurangan risiko, ketergantungan, dan norma pertukaran. Relevansinya adalah hubungan distributor pelanggan bukan hubungan transaksional, tapi sosial ekonomis yang sangat dipengaruhi persepsi nilai dan risiko. Kemudian SET menjelaskan mengapa trust dan komitmen terbentuk dalam konteks interaksi berulang. SET juga relevan untuk menganalisis bagaimana pelanggan utama memaknai praktik RM. Kemudian SET membantu menjelaskan fenomena seperti loyalitas pelanggan utama, preferensi pemasok tertentu, dan kesediaan melakukan kolaborasi dengan R&D. Selanjutnya adalah relational view dan relational capability. Keunggulan bersaing berasal dari hubungan antar organisasi yang muncul melalui investasi relasional, rutinitas berbagai pengetahuan, aset komplementer, dan trust-based governance. Relevansinya adalah dukungan reformulasi yang hanya dapat dilakukan oleh distributor tertentu, informasi pipeline produk yang dibagikan secara eksklusif oleh pelanggan utama, rutinitas koordinasi antara tim teknis distributor dan tim R&D pelanggan. Kemudian apa sih kapabilitas perusahaan? Jadi kapabilitas perusahaan ini mencakup manajemen komunikasi, penanganan konflik, kolaborasi teknis, service capability, dan customer intimacy. Relevansinya adalah untuk pengetahuan teknis mendalam, komunikasi intensif antara tim sales dan tim teknis, ketersediaan aplikasi lab untuk mendukung formulasi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pelanggan dan kepercayaan jangka panjang yang dibangun melalui rekam jejak positif. Kemudian selanjutnya adalah key account management. Fokusnya adalah segmentasi dan seleksi pelanggan utama yaitu berdasarkan nilai strategis dan bukan hanya omset. Kemudian penyesuaian layanan.
Key customers mendapatkan tingkat layanan yang berbeda seperti presentasi teknologi baru yang lebih rutin, pendampingan R&D yang lebih intensif, dan akses preferensi ke bahan baru dari prinsipal global. Kemudian pengembangan value proposition spesifik, yaitu distributor mengembangkan program khusus seperti co-development dengan R&D pelanggan, analisis formulasi, rekomendasi bahan alternatif untuk memenuhi klaim tertentu. Selanjutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management sebagai mekanisme pendukung relationship marketing. CRM ini mendukung melalui penyimpanan data interaksi pelanggan, analisis kebutuhan pelanggan, pengelolaan pipeline, dan pelayanan konsisten antar touchpoint. Nah, di sini ada perannya yaitu menyediakan data dan proses untuk menjaga konsistensi interaksi, memastikan pengalaman pelanggan terdokumentasi dan terkelola, memudahkan koordinasi teknis dan komersial, kemudian menganalisis data pelanggan untuk inovasi. Selanjutnya adalah marketing mix 7P sebagai mekanisme layanan dalam relationship marketing. Di sini 7P yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Untuk produk sendiri, solusi teknis dan value co-creation. Untuk price, transparansi harga dan komitmen jangka panjang. Place, kehandalan distribusi dan responsivitas logistik. Untuk promotion, komunikasi teknis dan knowledge sharing. People, tim sales teknis sebagai penggerak RM. Untuk proses, konsistensi layanan untuk membangun trust. Dan terakhir, physical evidence, bukti kredibilitas dan profesionalisme dari distributor. Kemudian, analisis faktor lingkungan strategis yang terdiri dari IFAS, EFAS, dan SFAS. Untuk IFAS sendiri merupakan alat analisis strategik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk EFAS merupakan alat analisis strategik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) merupakan integrasi antara IFAS dan EFAS yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor strategis utama organisasi. Jadi, integrasi antara IFAS, EFAS, dan EFAS digunakan untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi relationship marketing perusahaan, kemudian dirumuskan menjadi strategi relasional yang lebih efektif. Di sini akan ditampilkan kerangka berpikir. Untuk praktik relationship marketing PT Radacem Indonesia sendiri terdiri dari aktivitas relasional, prosesnya bagaimana, dan interaksi direct dengan customer bagaimana. Yang ketiga poin ini akan menghasilkan kapabilitas relasional. Nah, untuk praktik relasional marketing sendiri, ini dipengaruhi dari analisis lingkungan internal IFAS yang terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan, kemudian dari analisis lingkungan eksternal yaitu EFAS yang terdiri dari peluang dan juga ancaman. Dari kapabilitas relasional yang terbentuk, akan didapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kemudian, dengan bantuan analisis strategi SFAS dan juga praktik relationship marketing yang sudah dianalisis akan menghasilkan strategi relationship marketing, yaitu penguatan hubungan nilai bersama, keunggulan bersaing, dan perbaikan berkelanjutan, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu loyalitas pelanggan tinggi, relasinya jangka panjang, keunggulan kompetitif, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian kita memasuki metode penelitian. Desain penelitian ini jenisnya adalah kualitatif dengan pendekatan Embed Single Case Study, fokus pada hubungan distributor antara PT Radacem dengan key customers, terutama di industri personal care dan kosmetik. Unit analisisnya hubungan direct distributor dengan key customers, dan observasinya yaitu manajemen, tim teknis, dan procurement pelanggan. Desain Embed Single Case melibatkan satu organisasi utama yaitu PT Radacem, beberapa unit analisis internal berupa hubungan dengan pelanggan utama yang berbeda, serta beberapa unit observasi individu dari kedua sisi. Desain Embed memungkinkan peneliti untuk menelusuri mekanisme RM secara mendalam, melihat variasi antar key customers, membandingkan praktik internal eksternal, dan memvalidasi proses pembentukan kapabilitas relasional secara lebih kuat. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di PT Radacem itu sendiri dan perusahaan masing-masing pelanggan utama yang akan kami wawancarai. Untuk waktunya yaitu dilaksanakan selama 2 bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir.
Informan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu manajemen internal, tim teknis atau tim sales, dan key customers, yang berjumlah totalnya adalah 15 orang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yang terdiri dari wawancara mendalam, in-depth interview, observasi partisipatif, dan dokumen internal dan industri. Kemudian posisi peneliti, potensi bias, dan refleksivitas. Sebagai karyawan PT Radacem dan berposisi sebagai insider researcher. Kemudian untuk potensi bias, posisi insider berpotensi menimbulkan bias konfirmasi, bias relasional, bias peran ganda. Untuk menjaga objektivitas, peneliti menerapkan reflective journal, triangulasi sumber, manajemen teknis dan pelanggan, member checking, penggunaan NVivo untuk dokumentasi analisis, pemisahan peran selama wawancara, serta peer debriefing dengan pembimbing dan rekan akademik. Untuk keabsahan datanya sendiri, kita menggunakan aspek credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Untuk teknik analisis datanya, kita menggunakan model Mice, Huberman, dan Saldana, yaitu data condensation, data display, conclusion drawing, and verification, dibantu NVivo, dan terakhir analisis strategik, IFAS, EFAS, dan SFAS. Oke, ini bagian paling penting, kita memasuki hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian itu sendiri, di sini saya menggambarkan struktur bisnis PT Radacem Indonesia. Di mana PT Radacem ini adalah Rada Chemicals Group yang head office-nya ada di Uni Emirat Arab. Kemudian Rada Chemicals memiliki 34 cabang di seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia. Untuk Rada Chem Indonesia, kita memiliki beberapa bisnis unit, yaitu personal care dan kosmetik, home care, pharmaceutical, food beverage, coating and construction, and oil dan gas. Nah, untuk bisnis unit tersebut, ada fungsi pendukungnya, yaitu sales and key account management, technical application support, supply chain on operation, regulatory and documentation, and finance. Di mana value proposition kepada pelanggan B2B-nya adalah bahan baku yang kami jual adalah kualitas tinggi dari prinsipal global. Kemudian ada dukungan teknis dan formulasi, solusi inovatif untuk mengembangkan produk, kepatuhan regulasi dan dokumentasinya juga lengkap, dan hubungan jangka panjang serta kolaboratif. Di sini ada model hubungan perusahaan dengan pelanggan B2B. PT Radacem Indonesia adalah ada di antara, yaitu distributor, di mana prinsipal akan mengirimkan bahan baku untuk didistribusikan ke customer yang ada di Indonesia. Kemudian memasuki temuan utama relationship marketing. Terkait dengan konfigurasi praktik relationship marketing, hasil analisis NVivo yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa praktik relationship marketing PT Radacem dibangun melalui 4 elemen utama. Yang pertama adalah communication architecture, yaitu melalui customer visit, follow up, technical discussion, dan edukasi pelanggan. Kemudian technical support and problem solving, yaitu dukungan teknis dan kemampuan menyelesaikan permasalahan pelanggan menjadi sumber nilai utama. Service quality dan responsiveness, yaitu adalah kecepatan respons, konsistensi layanan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memperkuat kepercayaan pelanggan. Yang terakhir adalah organizational support, yang didukung oleh kolaborasi lintas fungsi antara sales, technical team, dan manajemen perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relationship marketing di PT Radacem Indonesia tidak hanya dibangun melalui aktivitas penjualan, tetapi melalui kombinasi komunikasi, dukungan teknis, kualitas layanan, dan dukungan organisasi yang menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian poin selanjutnya adalah makna relationship marketing dari perspektif pelanggan. Di sini saya fokus pada hasil wawancara pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan memaknai relationship marketing sebagai trust. Muncul ketika perusahaan mampu memberikan dukungan teknis, respon cepat, dan layanan yang konsisten. Kemudian berkembang menjadi komitmen, yaitu terbentuk melalui pengalaman kerjasama yang jangka panjang dan kenyamanan dalam berinteraksi. Makna selanjutnya adalah perceived value yang dirasakan melalui solusi knowledge sharing dan kontribusi perusahaan dalam mengembangkan produk pelanggan. Kemudian dependence yang berkembang karena pelanggan memperoleh manfaat operasional dan dukungan teknis yang sulit digantikan oleh supplier lain. Kemudian supplier preference, yaitu muncul ketika pelanggan menjadikan PT Radacem Indonesia sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan dukungan teknis. Pelanggan bertahan bukan karena harga semata, tetapi karena trust, nilai tambah, dukungan teknis, dan kualitas hubungan yang dibangun secara berkelanjutan. Kemudian mekanisme pembentukan trust, komitmen, dan relational value.
Untuk trust, mekanismenya dibangun melalui komunikasi yang konsisten, diperkuat oleh technical support dan problem solving yang responsif. Kemudian meningkat ketika perusahaan mampu memenuhi komitmen pada pelanggan. Untuk mekanisme komitmen terbentuk melalui pengalaman kerjasama yang jangka panjang, didukung oleh interaksi yang berulang, dan diperkuat oleh kenyamanan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Untuk mekanisme relational value, tercipta melalui solusi teknis, knowledge sharing, dan dukungan pengembangan produk. Pelanggan memperoleh manfaat yang melampaui fungsi transaksi jual beli, hubungan berkembang menjadi kemitraan yang memberikan nilai bagi kedua belah pihak. Terus dibangun melalui kualitas interaksi dan dukungan teknis, komitmen berkembang melalui pengalaman kerjasama yang berkelanjutan, sedangkan relational value muncul ketika pelanggan merasakan manfaat nyata dari hubungan bisnis yang terjalin. Kemudian, relational routines yang menjadi relational capability. Transformasi relationship marketing menjadi kapabilitas organisasi. Di sini ada poin relational routines yang ditemukan. Yang pertama, repeat interaction, yaitu customer visit, follow-up project, dan komunikasi rutin. Knowledge sharing dengan diadakannya seminar, workshop, dan technical discussion. Problem solving, troubleshooting, technical support, dan solusi formulasi, dan terakhir co-development, yaitu trial produk bersama, pengembangan formulasi, dan kolaboratif innovation. Dampaknya apa sih terhadap organisasi? Dampaknya adalah customer knowledge, cross-functional coordination, relational learning, customer understanding, organizational experience. Relationship marketing di PT Radacim Indonesia tidak berhenti pada aktivitas relasional, tetapi berkembang menjadi emerging relational capability yang memungkinkan perusahaan mengelola hubungan pelanggan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Untuk outcome relationship marketing, dampaknya adalah yang pertama, customer satisfaction, yaitu customer merasa puas. Customer loyalty, hubungannya jangka panjang mendorong repeat order dan customer menjadi loyal. Supplier preference, PT Radacim Indonesia menjadi pilihan utama pelanggan karena kombinasi kualitas layanan, kepercayaan, dan dukungan teknis. Co-development, perusahaan dan pelanggan berkolaborasi dalam pengembangan formulasi, trial produk, dan inovasi bersama. Strategic partnership, hubungan berkembang dari sekedar supplier customer menjadi kemitraan strategis yang saling mendukung pertumbuhan bisnis. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa relationship marketing di PT Radacim Indonesia telah berkembang dari hubungan transaksional menuju hubungan kolaboratif yang menghasilkan loyalitas pelanggan dan kemitraan strategis jangka panjang. Untuk boundary conditionnya sendiri adalah yang pertama customer factors, yaitu relationship marketing itu lebih efektif pada pelanggan yang membutuhkan dukungan teknis, konsultasi, dan interaksi jangka panjang. Dia tidak efektif pada customer yang sangat price driven, transaksional, dan memiliki switching orientasi tinggi. Untuk faktor produk, relationship marketing efektif yang meningkat pada produk yang memiliki tingkat kompleksitas teknis tinggi. Sebaliknya, akan menjadi kurang dominan ketika produk bersifat standar, kebutuhan teknis rendah, dan keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh harga. Untuk faktor supply chain, stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlangsungan hubungan pelanggan. Dengan adanya gangguan supply dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada juga faktor eksternal, yaitu perubahan regulasi, persaingan industri, dan dinamika pasar mempengaruhi kebutuhan serta ekspektasi pelanggan. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi relationship marketing sesuai kondisi lingkungan bisnis. Dalam industri distributor bahan baku personal care dan kosmetik, relationship marketing menjadi paling efektif ketika perusahaan mampu mengurangi ketidakpastian pelanggan melalui technical support, responsiveness, continuity supply, dan collaborative problem solving. Kemudian lanjut ke analisis faktor internal IFAS dengan skor yang didapatkan yaitu 3,60, kategorinya kuat. Jadi IFAS digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mendukung maupun menghambat implementasi relationship marketing PT Radacim Indonesia. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan analisis NVIVO yang kemudian dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan utama yang didapatkan adalah technical support and problem solving, customer trust and long-term partnership, responsiveness terhadap kebutuhan pelanggan, knowledge sharing, dan pendekatan konsultatif. Kelemahannya adalah CRM belum terintegrasi optimal, customer knowledge masih person dependent, dokumentasi customer belum konsisten, integrasi data dan koordinasi internal perlu diperkuat. Hasil IFAS menunjukkan bahwa PT Radacim Indonesia memiliki fondasi internal yang kuat untuk mengembangkan relationship marketing. Namun, perlu memperkuat sistem CRM, knowledge management,
dan koordinasi organisasi agar hubungan pelanggan tidak bergantung pada individu tertentu. Untuk faktor EVAS totalnya adalah 3,52. Ini juga masuk ke dalam kategori eksternal yang kuat. Jadi, EVAS digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi keberhasilan relationship marketing. Faktor-faktor tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan hasil in vivo yang mencerminkan dinamika industri bahan baku personal care dan kosmetik. Peluang utamanya adalah meningkatkan kebutuhan technical support pelanggan, kolaboratif product development dengan customer, pertumbuhan kebutuhan specialty ingredients, trend clean beauty dan halal beauty, kebutuhan relationship based partnership, dan peluang diferensiasi melalui relational capability. Ancamannya adalah persaingan harga antar distributor, ketidakstabilan supply chain global, keterlambatan pasokan yang mempengaruhi trust customer, perubahan regulasi industri kosmetik, ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Hasil EVAS menunjukkan bahwa lingkungan industri masih memberikan peluang besar bagi PT Radacim Indonesia untuk memperkuat relationship marketing melalui layanan bernilai tambah, technical expertise, dan kemitraan strategis dengan pelanggan. Namun, perusahaan tetap perlu mengantisipasi tekanan persaingan dan risiko supply chain global. Dengan adanya integrasi IFAS dan EVAS, didapatkan analisis SFAS, yaitu kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman untuk menentukan faktor strategis yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan relationship marketing di PT Radacem Indonesia. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pada faktor yang memberikan dampak terbesar terhadap hubungan pelanggan jangka panjang. Integrasinya dapat IFAS, EVAS, dan EVAS. Untuk IFAS, technical support, dan lain-lain, sehingga faktor strategis utama pada SFAS telah tercipta yaitu technical relationship, customer trust, relational capability, collaborative partnership, dan value added service. Hasil integrasi faktor strategis menunjukkan bahwa technical support, customer trust, responsiveness, dan collaborative partnership merupakan fondasi utama dalam membangun relational capability dan mempertahankan keunggulan bersaing perusahaan di industri bahan baku khususnya personal care dan kosmetik di B2B. Implikasi strategisnya apa sih? Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa relationship marketing telah berkembang menjadi aset strategis yang mendukung loyalitas pelanggan, keberlanjutan bisnis, dan keunggulan bersaing perusahaan. Oleh karena itu, PT Radacim Indonesia perlu memperkuat beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah technical relationship, yaitu memperkuat peran technical support dan problem solving sebagai sumber nilai utama bagi pelanggan. Meningkatkan keterlibatan dalam pengembangan produk dan solusi pelanggan. Kemudian CRM system, mengintegrasikan data pelanggan secara lebih sistematis dan memastikan histori interaksi dan proyek pelanggan terdokumentasi dengan baik. Customer knowledge management, mengelola dan menyebarkan pengetahuan pelanggan secara terstruktur dan mengurangi ketergantungan hubungan pelanggan pada individu tertentu. Selanjutnya adalah internal coordination, yaitu memperkuat kolaborasi antara sales, technical team, supply chain, dan manajemen. Memastikan kebutuhan pelanggan ditangani secara cepat dan konsisten. Terakhir adalah consultative selling, mengembangkan pendekatan penjualan berbasis solusi dan nilai tambah, dan menempatkan perusahaan sebagai mitra strategis bukan hanya pemasok produk. Jadi, relationship marketing perlu dikelola sebagai kapabilitas organisasi yang terintegrasi agar mampu menciptakan customer loyalty, strategic partnership, dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Di sini saya membuat model konseptual baru hasil penelitian. Relationship marketing sebagai strategi pemasaran jangka panjang PT Radacem Indonesia. Dari adanya analisis lingkungan strategis yang terdiri dari IFAS dan juga EVAS akan terintegrasi menjadi SFAS. Hasil analisisnya posisi strategis perusahaan untuk mengoptimalkan relationship marketing sebagai strategi pemasaran jangka panjang. Di waktu yang bersamaan, model konseptual relationship marketing ini terdiri dari praktik relationship marketing seperti communication, technical support, dan lain-lain akan diteliti mekanisme relasionalnya seperti apa, akan menghasilkan makna pelanggan dan kemudian menuju ke emerging relational capability yang pada akhirnya akan menghasilkan outcome relasional. Nah, pada model konseptual relationship marketing juga ada boundary condition yang terdiri dari faktor pelanggan, faktor produk, faktor supply chain, dan faktor eksternal. Dari kesemua ini, implementasi dari penelitian ini akan ada implikasi strategis relationship marketing, yaitu penguatan technical
relationship, peningkatan customer knowledge management, pengembangan collaborative partnership, optimalisasi CRM dan koordinasi internal, penciptaan value added service berbasis solusi. Tujuan jangka panjangnya menjadi mitra strategis pelanggan industri, hubungannya kuat, berkelanjutan, dan saling menciptakan nilai. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan, pengurangan switching intention, diferensiasi layanan dan keunggulan bersaing, serta stabilitas pendapatan dan pertumbuhan berkelanjutan. Masuk ke dalam kesimpulan. Pertama adalah konfigurasi relationship marketing. Kesimpulannya adalah PT Radacem Indonesia sudah mengimplementasikan relationship marketing melalui komunikasi intensif, technical support, service responsiveness, problem solving, dan organizational support untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk makna relationship marketing bagi pelanggan, jadi kesimpulannya, pelanggan memaknai relationship marketing sebagai sumber trust, komitmen, perceived value, dan dependence yang menjadikan perusahaan sebagai supplier pilihan utama. Untuk transformasi menjadi relational capability, RM berkembang menjadi relational routines melalui repeat interaction, knowledge sharing, problem solving, dan co-development, yang kemudian membentuk emerging relational capability organisasi. Untuk kondisi efektivitas relationship marketing paling efektif pada pelanggan yang membutuhkan technical support tinggi, produk yang kompleks, dan hubungan bisnis yang panjang. Untuk yang terakhir adalah implikasi terhadap keunggulan bersaing, yaitu technical support, responsiveness, dan collaborative relationship menjadi faktor utama yang menciptakan diferensiasi layanan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai strategic partner pelanggan. Implikasi teoris dan implikasi manajerial. Untuk teoris, penelitian ini dapat memperkuat konsep relationship marketing dalam konteks distributor bahan baku kimia B2B, menunjukkan bahwa relationship marketing berkembang menjadi relational routines dan relational capability, dan menegaskan bahwa efektivitas relationship marketing dipengaruhi oleh customer factors, product complexity, supply chain, dan market dynamics. Kemudian untuk implikasi manajerial, memperkuat technical relationship dan value added service, mengembangkan CRM dan customer knowledge management, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, dan menyesuaikan strategi relationship marketing berdasarkan karakteristik pelanggan dan kondisi pasar. Masuk ke saran dan rekomendasi. Bagi PT Radacem Indonesia, penelitian ini bisa memperkuat technical support, responsiveness, dan problem solving, meningkatkan integrasi CRM dan customer knowledge management, memperkuat koordinasi antara sales, technical support, dan management, mengembangkan kolaboratif partnership dan co-development, menyesuaikan strategi relationship marketing berdasarkan karakteristik pelanggan. Untuk penelitian selanjutnya, rekomendasinya adalah mengembangkan penelitian pada industri B2B lainnya, menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif, memperluas informan penelitian termasuk prinsipal dan pelanggan potensial. Demikian presentasi saya dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.